Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan pengangkatan menjadi ASN P3K. Di sini disampaikan bahwa honorer teknis siap-siap. Ini arahan dari Kemenpan RB agar diangkat jadi P3K. Nah, Bapak Ibu, jangan larikan informasi ini sebab ini adalah hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan arahan Menpan RB supaya Bapak Ibu jangan kecewa agar bisa diangkat menjadi ASN P3K. Nah, Bapak Ibu terkait dengan informasi ini, mari kita simak bersama supaya kita sama-sama memahami kira-kira apa saja yang diarahkan oleh Menpan RB terkait dengan syarat pengangkatan menjadi ASN P3K. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lengkong.bandung.com memuat satu informasi penting yang harus diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia. Disampaikan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB mengungkapkan jumlah honorer teknis administrasi yang cukup signifikan. Menurut Badan Kepegawaian Negara atau BKN, jumlah tenaga honorer teknis administrasi mencapai 700.000 individu. Benar apa tidak, itu adalah data yang disampaikan oleh BKN kepada Menpan RB. Deputi SDM Bidang Aparatur Kemenpan RB, Alex Denny, menyebut jumlah honorer teknis tersebut masih tergolong tinggi karena arah kebijakan saat ini lebih mengarah pada talenta digital. Terkait dengan jumlah honorer tersebut, Alex menyebut tidak mungkin mereka diangkat jadi PNS. Pasalnya, proporsi PNS di Indonesia, khususnya yang berada di jabatan pelaksana atau administrasi, mencapai 38%. Dengan adanya digitalisasi, pelayanan publik kian mengadopsi sistem elektronik sehingga pekerjaan PNS di jabatan pelaksana ini mengalami penurunan. Hal ini mendorong pemerintah untuk mulai mengurangi formasi jabatan pelaksana dengan formasi yang dibuka lebih sedikit dari jumlah PNS yang pensiun. Itu untuk formasi PNS. Tetapi Bapak Ibu honorer jangan kecewa dengan hal ini karena memang solusi penyelesaian dan penuntasan honorer 2023 dan 2024 bukan jalur PNS. Yang diselesaikan melalui mekanisme pengangkatan PNS itu adalah bagi honorer yang memang memenuhi syarat dan itu pun wajib melalui tahapan seleksi tes sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal merekrut calon pegawai negeri sipil. Disampaikan juga bahwa upaya Kemenpan RB memusatkan perhatian pada peningkatan keahlian bagi 700.000 honorer teknis administrasi. Mereka diarahkan untuk tidak hanya menguasai pekerjaan administrasi, melainkan juga meningkatkan keahlian teknis. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini benar-benar arahan dari Menpan RB yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu honorer Sanair, terutama Bapak Ibu honorer di bidang teknis administrasi. Selain itu, diharapkan para honorer tersebut dapat dialihkan ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K setelah proses audit data oleh pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini menjadi salah satu solusi
untuk menyelesaikan status honorer. Anas menegaskan bahwa ada rencana menyelesaikan status sekitar 2,3 juta tenaga honorer hingga Desember 2024. Dan hal ini bukan hanya wacana semata, tetapi berbicara soal penyelesaian dan penuntasan serta pengangkatan ini, itu telah dinyatakan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang telah diresmikan pada tanggal 3 Oktober 2023 dan demikian juga dengan komitmen pemerintah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Jokowi 31 Oktober beberapa hari yang lalu. Adapun kriteria untuk masuk P3K, baik paruh waktu maupun penuh waktu, itu akan diatur dalam peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023. Dan itu jelas Bapak Ibu karena memang melalui peraturan pemerintah ini nanti, di situ dirinci lebih detail kira-kira apa saja dan bagaimana mekanisme terkait pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Kemudian, apa harapan untuk honorer? Tentunya dengan Undang-Undang ASN, para honorer berharap supaya bisa diangkat menjadi ASN. Harapan baik para honorer di Indonesia muncul bersamaan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang disahkan oleh Presiden Jokowi pada Oktober 2023. Ingat Bapak Ibu, pada undang-undang yang telah disahkan oleh Presiden Jokowi, di sanalah tertuang harapan para honorer ini. Undang-undang ASN tersebut memberikan asa bagi para honorer untuk diangkat menjadi ASN, baik sebagai pegawai negeri sipil atau PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sebelumnya, para honorer menghadapi ketidakpastian terkait status kepegawaian mereka. Namun, dengan keberadaan Undang-Undang ASN yang baru, ada harapan besar bahwa sekitar 2,3 juta honorer yang sebelumnya tidak memiliki kejelasan statusnya akan mendapatkan penyelesaian status hingga Desember 2024. Ini hal penting Bapak Ibu yang perlu kita petik pada informasi ini bahwa honorer yang telah tercover dalam database BKN yang jumlahnya 2,3 juta mendapatkan kejelasan status hingga Desember 2024. Menpan RB Azwar Anas menegaskan bahwa Undang-Undang ASN menjadi solusi penting bagi penyelesaian status para honorer. Di dalamnya disebutkan bahwa kriteria untuk masuk ke P3K, baik sebagai pegawai paruh waktu maupun penuh waktu, akan diatur dalam peraturan turunan dari Undang-Undang ASN 2023. Hal ini memberikan harapan karena menyediakan landasan hukum yang jelas bagi penyelesaian status para honorer. Namun terdapat isyarat dari Menteri Azwar Anas bahwa tidak semua honorer akan bisa terakomodasi sebagai P3K nantinya, mengingat terdapat sejumlah honorer yang statusnya tidak jelas atau bodong. Nah tentunya itu nantinya yang jadi persoalan Bapak Ibu ya, para honorer yang tidak jelas statusnya, yang tidak tercover verifikasi validasi, maka jelas tidak bisa diangkat sebagai P3K. Namanya saja honorer bodong, tidak benar-benar honorer yang sesungguhnya. Terkait dengan hal itu, muncul permintaan dari berbagai pihak untuk memastikan keadilan dalam penyelesaian status honorer. Beberapa pihak meminta agar honorer yang telah lama berstatus bertugas dan memiliki masa kerja di atas 10 tahun diberikan kebijakan khusus berupa pengangkatan berdasarkan masa kerja, bukan hanya berdasarkan ijazah. Saat ini terdapat harapan bahwa dengan adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, pemerintah akan memberikan kesempatan yang adil bagi para honorer yang telah memberikan kontribusi dalam berbagai sektor pemerintahan. Namun, implementasi dan penyelesaian status para honorer akan terus menjadi sorotan dan tentu saja perlu pemantauan serta kebijakan yang tepat guna memastikan penyelesaiannya sesuai dengan asas keadilan. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait
arahan Menpan RB kepada seluruh honorer terkait pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, baik P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Yang jelasnya satu catatan, honorer yang sesungguhnya diuntungkan dan akan diberi kebijakan sebagaimana usulan bahwa honorer yang memiliki masa kerja 10 tahun lebih diangkat menjadi aparatur sipil negara tanpa memperhatikan ijazah, tetapi dihargai berdasarkan masa kerja. Yang kedua, honorer bodong benar-benar jegal dan tidak bakal bisa diangkat menjadi ASN P3K. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.